Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan masih belajar tentang fungsi linier. Nah, kali ini kita akan berfokus pada aplikasi fungsi linier. Nah, kita akan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya, kita langsung saja ya ke contohnya. Nah, contoh yang pertama. Rangka sebuah gedung beserta ukurannya ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, gradien atap gedung tersebut adalah berarti kita harus menentukan gradien dari atapnya. Nah, kalau kita lihat atap gedung ini membentuk garis lurus gitu ya, membentuk suatu garis lurus. Nah, kan untuk mempermudah kita mencari kemiringan dari atap gedung ini, nah kita bawa gambar ini ke dalam diagram Cartesius seperti ini. Nah, kita munculkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, lalu bagaimana? Untuk menentukan gradien kita memerlukan dua titik. Nah, titiknya yang mana aja? Nah, ternyata atap ini kita lihat bisa kita buat titik di sini. Nah, di sini titiknya adalah 0,6. Nah, kenapa 0 ya? Ada di sumbu Y dan naiknya 6. Berarti 0,6. Lalu satunya di mana? Nah, satunya ada di sini. Dari 0 ke kiri sejauh 10, berarti X-nya nanti negatif 10 dan naik sejauh 4. Sehingga titiknya adalah 10,4. Nah, dengan demikian kita dengan mudah dapat menentukan gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita tinggal substitusikan saja, sehingga 6 dikurangi 4 dibagi dengan 0 dikurangi negatif 10, sehingga akan sama dengan 2/10 atau 1/5. Nah, jadi gradien atap gedung tersebut adalah 1/5. Mudah bukan? Nah, oke. Kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua. Di suatu pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Ingat ya, tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut adalah 600.000 orang dan 900.000 orang. Nah, kita suruh menentukan, buatlah persamaannya dan tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015. Nah, kita lihat teman-teman. Kita menggarisbesari tiap tahunnya selalu tetap. Nah, kalau selalu tetap berarti kita dapat menyatakan persamaannya dalam persamaan linier, begitu, atau persamaan garis lurus, atau bisa disebut dengan fungsi linier, begitu ya. Nah, kita dapat misalkan X adalah rentan waktunya. Nah, rentan waktunya 2005, 2011, 2012, begitu ya. Rentang waktunya dalam tahun. Dan Y-nya adalah jumlah penduduk atau banyaknya penduduk dalam waktu X, gitu. Jadi nanti kita akan membuat fungsi Y dalam X dengan Y-nya adalah jumlah penduduk dan X-nya adalah dalam rentang waktu. Nah, untuk yang pertama, untuk menentukan sebuah persamaan kita memerlukan dua titik. Nah, titik pertama adalah 2005,600.000 ya. Nah, dari mana? Ya, pada tahun 2005 jumlah penduduknya ada 600.000. Nah, berarti X, Y sama dengan X1, Y1 sama dengan 600.000 ya. Dan X2, Y2-nya sama menggunakan informasi yang sudah ada, sehingga 2011,900.000. Nah, kita munculkan lagi persamaan garisnya. Kita sudah mengetahui persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M atau gradien dikali dengan X dikurang X1. Nah, tapi kita tidak tahu gradiennya berapa kan? Nah, berarti kita akan mencari gradiennya. Nah, gradiennya apa? Rumus gradien kita substitusikan aja. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, begitu. Atau kalian juga bisa mencari gradiennya dulu, habis itu kalian masukkan ke dalam sini, begitu. Atau untuk langsungnya seperti ini tidak masalah. Nah, sehingga kita substitusikan semuanya. Y1-nya 600.000, Y2-nya 900.000 dan Y1-nya juga 600.000. X2-nya tuh 2011 dan X1-nya 2005. Dikali dengan X dikurangi dengan 2005 adalah X1-nya. Nah, dioperasikan biasa.
ini dikurang ini hasilnya 300.000 per 6 gitu ya, dibagi 6 berarti nanti hasilnya 50.000 begitu. Nah, jadi seperti ini 50.000 X dikurangi 2005 ditambah, nah ini saya pindahkan ke sana ya, 600.000 ini saya pindahkan sana menjadi positif, jadi tambah 600.000 begitu. Nah, inilah persamaannya. Apa bisa bentuk seperti itu? Bisa. Nah, karena biar nggak terlalu sulit ya kalian mengalihkan 50.000 dengan 2005. Nah, ini akan sulit. Nah, berbentuk seperti ini pun sudah benar. Begitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015. Nah, berarti X sama dengan 2015. Kita akan mencari Y-nya. Y-nya apa tadi? Jumlah penduduk ya di tahun 2015. Nah, kita substitusikan aja 2015 ini ke persamaan ini. Menjadi seperti ini, dan kita kurangkan 2015 dengan 2005, hasilnya akan 10. Nah, sehingga 50.000 dikali 10 adalah 500.000, 500.000 ditambah 600.000 ada 1.100.000. Ya, ada 1.100.000. Nah, berarti jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000. Oke, seperti biasa untuk memperdalam materi aplikasi penerapan fungsi linier, silahkan teman-teman mengerjakan soal-soal yang saya sediakan begitu, dan kemudian dikumpul pada forum yang sudah disediakan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya dan sampai jumpa.